Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan sebuah cerita yang pelan-pelan akan mengajak kita menyusuri sisi lain kehidupan. Sisi yang sering tersembunyi di balik senyum, doa, dan keseharian yang tampak biasa saja. Kisah ini bermula dari sebuah daerah yang namanya akrab di telinga banyak orang, Kaliwungu, Kendal, sebuah wilayah yang dikenal religius. Penuh suara mengaji dari surau-surau kecil, pengajian yang rutin digelar, dan kebiasaan warga yang masih menjaga tradisi Slametan, serta hitungan hari pasaran. Di tempat seperti inilah, orang-orang hidup, saling mengenal, saling menyapa, dan percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas kebaikan. Di tengah suasana yang hangat dan bersahaja itu, ada satu sosok perempuan yang begitu dihormati. Ia biasa dipanggil Bu Haji. Sosoknya dikenal ramah, dermawan, dan tak pernah absen dalam kegiatan keagamaan. Usahanya sederhana, hanya sebuah toko kelontong di pinggir jalan, namun selalu ramai pembeli. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Setidaknya begitu yang terlihat di permukaan. Cerita ini akan mengajak kita perlahan mengenal kehidupan Bu Haji, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya. Sebuah kisah yang pada awalnya terasa tenang, hangat, dan akrab, sebelum akhirnya membawa kita menyadari bahwa tidak semua yang tampak baik benar-benar bebas dari bayangan kelam. Selamat menyimak kisahnya. Pagi di Kaliwungu selalu dimulai dengan suara azan yang bersahut-sahutan. Dari surau kecil di ujung gang hingga masjid besar di dekat pasar. Lantunan itu mengalir lembut, menyusup ke sela-sela rumah warga yang masih memejamkan mata. Udara masih dingin, bercampur aroma tanah lembab dan asap kayu bakar dari dapur-dapur sederhana. Di waktu seperti ini, Kaliwungu terasa tenang, seolah dunia berjalan lebih pelan dari biasanya. Tak lama setelah subuh, kehidupan mulai bergerak. Beberapa santri berjalan berkelompok menuju pesantren dengan sarung dan peci masih rapi. Ibu-ibu keluar rumah membawa sapu, membersihkan halaman, sambil saling bertukar sapa. Dari keyuhan, terdengar suara pengajian pagi yang diputar pelan melalui pengeras suara masjid. Menemani warga yang menyiapkan aktivitas hari itu, di antara deretan rumah yang sederhana, namun terawat, berdirilah sebuah bangunan yang cukup mencolok. Bukan karena mewah, tapi karena selalu ramai. Itulah toko kelontong milik Bu Haji. Letaknya pas di pinggir jalan desa, mudah dijangkau siapa saja. Rak-raknya penuh dengan kebutuhan sehari-hari, beras, minyak, gula, jajanan anak-anak, hingga perlengkapan dapur. Pintu toko sudah terbuka sejak matahari belum tinggi. Bu Haji sendiri sudah berdiri di balik etalase sejak pagi. Tubuhnya tidak tinggi, wajahnya teduh dengan senyum yang hampir tak pernah lepas. Kerudungnya selalu rapi, pakaiannya sederhana, tapi bersih. Setiap orang yang datang disambutnya dengan ramah, seolah pembeli bukan sekadar pelanggan, melainkan tamu yang patut dihormati. Pagi Bu. Ayah Paji, sehat, enduk, monggo. Sapaan-sapaan kecil itu terdengar akrab. Banyak warga Kaliwungu yang segan sekaligus hormat pada Bu Haji. Selain karena ia sudah berhaji, ia juga dikenal ringan tangan. Jika ada tetangga yang kesulitan, Bu Haji tak segan memberi pinjaman atau sekadar membagikan sembako. Saat ada selamatan atau pengajian, sumbangannya hampir selalu ada. Tanpa pernah diumumkan, toko Bu Haji tak pernah sepi. Anak-anak sekolah mampir membeli jajanan, para ibu berbelanja kebutuhan dapur. Bahkan pedagang kecil kerap mengambil barang untuk dijual kembali. Semua percaya pada Bu Haji, percaya pada timbangannya, pada hitungannya, dan pada niat baiknya. Padahal, usaha itu dulunya tak sebesar sekarang. Warga yang sudah lama tinggal di Kaliwungu masih ingat, toko Bu Haji dulu hanya bilik kecil dengan stok seadanya. Namun sedikit demi sedikit, tokonya berkembang. Rak bertambah, barang semakin lengkap, dan rumah di belakang toko pun direnovasi. Tidak ada yang merasa iri. Justru banyak yang berkata bahwa rezeki Bu Haji memang mengalir karena doa dan keikhlasannya. Hari demi hari berlalu tanpa kejadian berarti. Kaliwungu tetaplah Kaliwungu yang damai. Pengajian rutin berjalan, anak-anak mengaji setiap sore, dan malam-malam terasa sunyi kecuali pada waktu tertentu,
ketika warga mengadakan selamatan. Namun, ada satu kebiasaan Bu Haji yang jarang disadari orang. Pada hari pasaran tertentu, terutama saat hari terasa lebih sunyi dari biasanya, Bu Haji selalu bangun lebih awal. Bahkan sebelum azan subuh berkumandang, lampu rumahnya sudah menyala. Ia akan duduk diam sejenak, seperti menghitung sesuatu dalam benaknya, lalu bersiap menjalani hari dengan cara yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Beberapa bulan berlalu, sejak pagi-pagi yang selalu sibuk di toko Bu Haji, perubahan mulai terasa jelas. Bukan hanya bagi Bu Haji, tapi juga bagi warga Kaliwungu. Toko kelontong itu kini tampak semakin penuh. Rak-rak kayu lama diganti dengan etalase kaca, karung beras berjajar rapi di sudut ruangan, dan berbagai merek minyak goreng serta kebutuhan dapur tersusun rapi. Bahkan, Bu Haji mulai menyediakan barang-barang yang sebelumnya harus dibeli warga ke pasar kecamatan. Sekarang, beli apa saja ada di sini, ujar seorang ibu sambil tersenyum kagum. Bu Haji hanya menanggapinya dengan senyum kecil. Alhamdulillah, sekadar melengkapi saja. Selain toko, rumah Bu Haji pun ikut diperbaiki. Tembok yang dulu kusam kini dicat ulang, atap diganti genteng baru, dan lantai semen diganti keramik sederhana. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa kehidupannya semakin mapan. Meski begitu, Bu Haji tetap hidup sederhana. Ia tidak mengenakan perhiasan mencolok, tidak pula memamerkan kekayaannya. Justru sikapnya yang tenang itulah yang membuat orang semakin hormat. Setiap kali ada warga yang kesulitan, anak sakit, biaya sekolah, atau sekadar kebutuhan dapur menjelang akhir bulan, nama Bu Haji seringkali disebut. Entah memberi pinjaman tanpa bunga, atau sekadar menyelipkan amplop di balik beras, Bu Haji selalu ada. Banyak yang percaya, rezekinya memang berkah, hasil doa, sedekah, dan hidup yang lurus. Kalau orang baik, Gusti Allah pasti cukupkan. Begitu kata warga saat membicarakan Bu Haji. Di pengajian, namanya sering disebut dalam doa. Di selamatan, bantuannya selalu hadir tanpa diminta. Kaliwungu seakan sepakat bahwa Bu Haji adalah contoh hidup yang patut diteladani. Namun di balik kesibukan itu, ada kebiasaan kecil yang hampir tak pernah disadari siapapun. Pada hari-hari tertentu, Bu Haji selalu lebih cepat menutup tokonya. Padahal biasanya ia melayani pembeli hingga menjelang maghrib. Saat Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon tiba, pintu toko sudah setengah tertutup sejak sore. Bu, kok tutup cepat? Tanya seorang pelanggan suatu hari. Bu Haji tersenyum tipis. Badan kurang enak, besok saja. Ya, alasan itu terdengar masuk akal. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Warga hanya mengangguk, lalu pulang. Mereka tidak tahu bahwa kebiasaan itu selalu terulang dengan pola yang sama. Hari pasaran tertentu, sahur yang sama, alasan yang hampir serupa. Di dalam rumah, Bu Haji biasanya tampak lebih pendiam pada hari-hari itu. Ia menghindari keramaian, tidak banyak bicara, dan lebih sering menyendiri di kamar. Kadang ia duduk lama di ruang belakang, menatap lantai tanpa ekspresi jelas. Jika ada keluarga yang menyapa, Bu Haji hanya menjawab seperlunya. Malam hari, rumahnya tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu depan tetap menyala, tapi lampu-lampu di bagian belakang sering dimatikan. Suasana terasa sunyi, seolah rumah itu sedang menahan napas. Tapi esok paginya, Bu Haji kembali seperti sedia kala, ramah, ringan tangan, dan siap melayani siapa saja. Hari demi hari berlalu, rezeki Bu Haji terus mengalir tanpa hambatan. Tak ada usaha yang macet, tak ada masalah berarti. Semua tampak berjalan mulus dan wajar. Tak seorang pun menyangka, di balik keteraturan itu, ada sesuatu yang perlahan bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya. Di bagian belakang Kaliwungu, jauh dari jalan utama dan keramaian pasar, terbentang sawah tua yang sudah digarap turun-temurun. Saat musim panen, tempat itu ramai oleh warga yang bekerja sejak pagi hingga sore. Namun di luar waktu itu, terutama menjelang malam, kawasan tersebut berubah menjadi sepi. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma lumpur dan rerumputan basah. Di balik hamparan sawah itu terdapat sebuah alas kecil, sekumpulan pohon tua yang tumbuh rapat dan jarang tersentuh tangan manusia. Warga sebenarnya tahu keberadaan alas itu. Tidak ada larangan tertulis, tidak ada pagar atau penanda khusus. Namun entah sejak kapan, orang-orang memilih untuk tidak melintas di sana. Jalurnya sempit, tanahnya lembek,
dan suasananya terasa berbeda dari tempat lain. Kalaupun harus lewat, biasanya orang memilih siang hari dan tidak sendirian, bukan angker, cuma ora ilok saja, kata orang-orang tua di desa, tanpa pernah menjelaskan maksudnya lebih jauh. Pada suatu malam, selepas maghrib, seorang warga bernama Pak Wiryo duduk di teras rumahnya. Rumahnya memang menghadap ke arah sawah, jadi pemandangan gelap dan sunyi sudah biasa baginya. Saat itu, pandangannya tertumbuk pada sosok perempuan yang berjalan pelan di pematang sawah. Cahaya bulan hanya samar, tapi Pak Wiryo cukup yakin mengenali siluet itu. Bu Haji. Pak Wiryo mengerutkan dahi. Ia heran melihat Bu Haji berjalan sendirian ke arah sawah malam-malam begini. Tidak membawa lampu, tidak pula ditemani siapapun. Langkahnya pelan tapi pasti, seolah tahu persis kemana hendak pergi. Ia tak berhenti, tak menoleh, hanya terus berjalan hingga tubuhnya perlahan tertelan gelap dan hilang di balik bayangan pohon-pohon alas. Keesokan harinya, Pak Wiryo sempat menceritakan hal itu pada istrinya. Mungkin mau ngeliatin sawah, jawab sang istri sambil mengangkat bahu. Bu Haji kan memang sering mikir usaha. Penjelasan itu terasa masuk akal. Lagi pula, Bu Haji dikenal rajin dan penuh tanggung jawab. Ia bisa saja sedang memeriksa sesuatu atau sekadar menenangkan pikiran. Tidak ada alasan untuk mencurigainya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Kaliwungu tetap ramai di siang hari dan tenang saat malam tiba. Namun, Pak Wiryo beberapa kali kembali melihat pemandangan yang sama. Sosok Bu Haji berjalan ke arah sawah pada malam hari tertentu. Selalu sendirian, selalu menuju arah yang sama. Tidak sering, tapi cukup untuk meninggalkan tanda tanya kecil di benaknya. Anehnya, setiap kali pagi datang, Bu Haji tetap terlihat segar. Ia membuka toko seperti biasa, tersenyum menyapa warga, dan melayani pembeli tanpa terlihat lelah. Jika seseorang menanyakan keadaannya, jawabannya selalu sama. Alhamdulillah, sehat. Tak ada nada aneh, tak ada perubahan sikap yang mencolok. Semua tetap terasa normal. Justru itulah yang membuat pemandangan malam itu terasa seperti sesuatu yang tidak ingin diingat lama-lama. Alas kecil di balik sawah tetap berdiri diam, menjadi latar senyap dari kehidupan Kaliwungu. Pohon-pohonnya bergoyang pelan tertiup angin malam, tanpa suara lain yang berarti. Tak ada cerita seram, tak ada kejadian ganjil yang bisa dijadikan bahan gunjingan. Hanya lengke-lengke sunyi yang sesekali mengarah ke sana, lalu lenyap bersama gelap. Dan seperti kebanyakan hal yang terasa janggal namun belum menimbulkan apa-apa, warga memilih untuk mengabaikannya. Karena di Kaliwungu, selama pagi masih datang dengan azan subuh dan toko Bu Haji masih terbuka seperti biasa, tak ada alasan untuk merasa resah. Perubahan pada diri Bu Haji mulai terasa lebih jelas ketika ia memasuki hari-hari yang ia sebut sebagai menenangkan batin. Ia tidak mengatakannya secara gamblang, hanya memberitahu keluarga bahwa dirinya ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak hari itu, Bu Haji menjalani puasa 7 hari penuh, bertepatan dengan weton kelahirannya. Bagi keluarga dan warga Kaliwungu, hal itu bukan sesuatu yang aneh. Puasa weton sudah lama dikenal sebagai bagian dari laku prihatin orang Jawa, apalagi bagi seseorang yang ingin memperbaiki diri. Namun puasa Bu Haji terasa berbeda. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetapi tidak lagi banyak berbicara. Seusai salat, ia duduk lama di sajadahnya, pandangan kosong mengarah ke dinding. Pagi-pagi sekali ia membuka toko, namun lebih sering diam, hanya menjawab seperlunya jika ada pembeli. Senyum ramahnya masih ada, tapi terasa tipis, seperti dipaksakan beberapa kali. Anaknya memperhatikan wajah Bu Haji yang tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sering tampak sayu, dan ada lingkar gelap yang tidak pernah ada sebelumnya. "Mak, kalau capek jangan dipaksakan," ujar anaknya suatu pagi. Bu Haji hanya mengangguk. "Ora, nanti juga biasa lagi." Selama 7 hari itu, Bu Haji jarang keluar rumah selain untuk membuka toko. Ia menolak ajakan pengajian sore, tidak menghadiri selamatan, bahkan tak lagi duduk lama berbincang dengan tetangga. Jika tidak di toko, ia mengurung diri di kamar atau duduk di ruang belakang. Kadang ia tampak seperti sedang menghitung sesuatu. Jemarinya bergerak pelan, seolah menandai hari di malam hari. Bu Haji sering terbangun. Nafasnya terengah, keningnya basah oleh keringat. Ia duduk di tepi tempat tidur cukup lama sebelum kembali berbaring. Tidak ada jeritan, tidak ada mimpi buruk yang diceritakan.
hanya kelelahan yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Keluarga mengira ini wajar. Puasa memang melelahkan, apalagi jika dibarengi banyak pikiran. Lagi pula, Bu Haji memang terkenal kuat. Ia pasti tahu batas dirinya sendiri. Hari ke-6 puasa jatuh pada Selasa. Sejak pagi, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bu Haji menutup toko lebih cepat, bahkan sebelum matahari condong ke barat. Tak ada alasan yang ia berikan, hanya berkata ingin beristirahat. Sore itu, angin bertiup pelan melewati pekarangan rumah. Tidak ada suara anak-anak bermain. Ayam-ayam masuk kandang lebih cepat. Saat maghrib tiba, suasana Kaliwungu terasa berbeda. Lebih hening, lebih tenang. Seolah desa sedang berhenti sejenak. Malam itu adalah Selasa Kliwon. Lampu rumah Bu Haji tetap menyala. Namun hanya 1-2 yang dibiarkan hidup. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah-rumah lain. Tenang, tertutup, dan tidak mencolok. Tidak ada suara selain desau angin dan sesekali bunyi daun bergesekan. Di dalam rumah, Bu Haji duduk sendirian. Wajahnya terlihat letih, namun matanya justru terasa lebih tajam, penuh dengan sesuatu yang tidak terucap. Di luar sana, malam Selasa Kliwon berjalan pelan, menyelimuti Kaliwungu dengan kesunyian yang sulit dijelaskan, seolah menunggu sesuatu untuk dimulai. Sejak malam Selasa Kliwon itu berlalu, perubahan dalam hidup Bu Haji terasa semakin nyata. Rezekinya seolah mengalir tanpa hambatan. Toko kelontongnya kini tak pernah kekurangan barang. Distributor datang menawarkan harga miring, pelanggan bertambah. Bahkan ada pedagang dari desa sebelah yang ikut mengambil stok darinya. Uang masuk hampir setiap hari, lebih banyak dari sebelumnya. Bu Haji menanggapinya dengan biasa saja. Ia tetap hidup sederhana, tetap membantu warga yang kesusahan. Jika ada tetangga yang berutang, ia tak menagih dengan keras. Jika ada acara keagamaan, sumbangannya tetap ada. Dari kehidupannya tampak semakin tenang dan mapan. Namun rumah itu mulai terasa berbeda. Anjing kecil peliharaan keluarga yang biasanya tenang kini sering menggonggong ke arah ruang belakang pada malam hari. Ayam-ayam di kandang mendadak ribut tengah malam, seolah ada sesuatu yang mengusik. Bahkan kucing yang sering tidur di teras memilih pergi dan tidak kembali selama beberapa hari. Awalnya keluarga mengira itu hal biasa, mungkin cuaca, mungkin suara hewan liar. Kaliwungu memang dekat dengan area sawah dan kebun, tapi kejadian itu terus berulang, hampir setiap malam. Suatu malam, terdengar bunyi keras dari dapur, seperti piring jatuh dan pecah. Anak Bu Haji terbangun dan segera mengecek, namun dapur dalam keadaan rapi. Tidak ada piring pecah, tidak ada barang jatuh, hanya lantai dingin dan bau air yang samar. Angin mungkin, gumamnya. Meski jendela tertutup rapat, Bu Haji pun sering terbangun di malam hari. Ia terjaga dengan napas memburu, dada terasa sesak, seolah baru berlari jauh. Keringat membasahi tengkuk dan punggungnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, memejamkan mata sambil mengatur napas, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tak sekalipun ia bercerita pada keluarga. Pagi hari, wajah Bu Haji kembali terlihat tenang. Ia mencuci muka, mengenakan pakaian bersih, lalu membuka toko seperti biasa. Jika ada yang bertanya, jawabannya selalu sama. Alhamdulillah sehat. Tak ada yang tahu bahwa setiap kalimat itu diucapkan dengan menahan kegelisahan. Tak ada yang melihat bagaimana tangannya sering gemetar saat sendirian, atau bagaimana pandangannya kerap kosong saat tidak ada orang. Di ruang belakang rumah, suasana terasa paling berat. Udara di sana lebih lembab, lebih dingin, meski siang hari. Bu Haji jarang berlama-lama di tempat itu. Jika terpaksa masuk, langkahnya cepat, seolah tidak ingin berdiam terlalu lama. Kadang-kadang, ia merasa seolah bukan hanya dirinya yang ada di rumah itu. Ada perasaan diawasi, meski setiap kali menoleh, tak ada siapapun. Perasaan itu tidak datang dengan rasa takut yang jelas, melainkan seperti tekanan halus yang menempel di dada. Malam kembali datang di Kaliwungu. Suara pengajian dari masjid terdengar seperti biasa. Jalanan desa sunyi. Dari luar, rumah Bu Haji tampak normal, tak berbeda dengan rumah lain. Lampu menyala, pintu tertutup, dan halaman rapi. Namun di dalamnya, Bu Haji kembali terjaga di tengah malam. Ia menarik napas panjang, menekan dadanya sendiri, lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Kulo namung nyuwun tenang. Dan di luar sana, malam berjalan perlahan,
menyimpan jawaban yang belum ingin ia perlihatkan. Kabar duka itu datang pada pagi hari, saat Kaliwungu baru saja mulai beraktivitas. Seorang kerabat dekat Bu Haji, keponakan yang sering membantu di toko, meninggal dunia setelah jatuh sakit hanya dalam hitungan hari. Awalnya hanya demam biasa, kata keluarganya. Tidak ada tanda-tanda penyakit berat, namun kondisinya menurun dengan cepat, hingga akhirnya mengembuskan napas terakhir sebelum sempat dirujuk ke rumah sakit besar. Warga berdatangan melayat, doa-doa dipanjatkan, ayat suci dibacakan. Dalam suasana duka itu, tidak ada yang merasa curiga. Kematian dianggap sebagai musibah, bagian dari takdir yang tak bisa ditolak siapapun. Apalagi orang yang meninggal dikenal baik dan tidak memiliki riwayat sakit panjang. Bu Haji duduk di antara para pelayat dengan wajah pucat, matanya sembab, tatapannya kosong. Ia beberapa kali menunduk, tangannya menggenggam ujung kerudung erat-erat. Ketika orang-orang menyampaikan belasungkawa, ia hanya mampu mengangguk dan berbisik lirih, "Innalillahi." Tak sedikit yang melihat betapa terpukulnya Bu Haji. Keponakan itu memang dekat dengannya, sering membantunya mengangkat barang, menjaga toko saat ia kelelahan. Hubungan mereka seperti ibu dan anak sendiri. Tak heran jika Bu Haji terlihat begitu kehilangan. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat bagi Bu Haji. Ia menutup tokonya lebih sering, membiarkan keluarganya yang menjaga. Ia duduk lama di kamar, kadang memandangi foto lama, kadang hanya menatap kosong ke arah jendela. Nafsu makannya berkurang, tidurnya tak pernah nyenyak. Namun seiring waktu berjalan, sesuatu yang janggal mulai terjadi. Uang justru datang lebih banyak dari sebelumnya. Ada pelanggan besar yang tiba-tiba memesan dalam jumlah banyak. Ada tawaran kerjasama yang tak pernah ia duga. Bahkan, seseorang datang menawarkan sebidang tanah dengan harga jauh di bawah pasaran, hanya karena ingin cepat menjual. Semua terasa terlalu mudah, terlalu lancar. Bu Haji menerimanya dengan tangan gemetar. Setiap kali uang berpindah ke tangannya, ada rasa hangat yang aneh di dadanya, campur antara lega dan perih. Bayangan keponakannya kerap muncul di sela-sela pikirannya, terutama di malam hari. Bu Haji mulai menghitung hari, mengingat-ingat waktu, mengaitkan peristiwa yang terjadi belakangan ini. Cuma kebetulan, gumamnya berulang kali. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa kematian itu murni takdir. Penyakit datang tanpa bisa diprediksi, begitu pula rezeki. Bukankah Tuhan bisa memberi dan mengambil kapan saja? Namun saat ia sendirian, pikirannya tak bisa dibohongi sepenuhnya. Malam itu, Bu Haji terbangun mendadak. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Ia duduk di tepi ranjang, menekan kedua tangan ke wajahnya. Ingatannya melayang pada janji yang pernah terucap, syarat yang pernah ia setujui dengan setengah sadar, setengah berharap. Tidak, bukan begitu caranya, bisiknya lirih. Pagi harinya, Bu Haji kembali membuka toko. Senyum kembali ia pakai, kebaikan kembali ia tebarkan. Ia menyumbang lebih banyak ke masjid, membantu lebih banyak warga. Seolah dengan itu, ia bisa menutup satu lubang dengan lubang lain. Namun di dalam hatinya, sebuah benih kegelisahan mulai tumbuh. Kecil, nyaris tak terlihat, tapi terasa nyata. Untuk pertama kalinya, Bu Haji mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini benar-benar kebetulan? Atau ada harga yang diam-diam sedang dibayar? Sedikit demi sedikit. Bab 7. Janji yang mulai menagih. Belum genap 40 hari sejak keponakannya dimakamkan. Duka kembali menyapa rumah Bu Haji. Kali ini datang tanpa aba-aba, tanpa waktu untuk menyiapkan hati. Orang yang jatuh sakit adalah adik iparnya sendiri. Perempuan yang sejak lama tinggal tak jauh dari rumah Bu Haji, yang hampir setiap hari mampir sekadar minum teh atau berbincang ringan di teras. Awalnya hanya mengeluh pusing dan badan lemas. Masih sempat bercanda, masih sempat meminta dibelikan bubur. Namun menjelang malam, kondisinya memburuk drastis. Napasnya tersengal, tubuhnya dingin, dan pandangannya kosong. Sebelum subuh tiba, ia menghembuskan napas terakhirnya. Hari itu, Bu Haji seperti kehilangan kekuatan di tubuhnya. Ia terduduk lama di samping jenazah, menatap wajah yang sudah tak bernyawa dengan mata basah dan tangan gemetar. Adik iparnya itu bukan sekadar keluarga, melainkan teman berbagi cerita. Orang yang paling sering tahu keseharian Bu Haji di rumah. Kenapa harus sekarang? Gumamnya lirih. Warga kembali berdatangan. Kali ini,
suasana terasa lebih berat. Beberapa orang mulai berbisik pelan, bukan menuduh, hanya heran. Dua kematian beruntun dalam waktu dekat. Keduanya orang-orang terdekat Bu Haji. Namun seperti sebelumnya, semua kembali diserahkan pada takdir. Tidak ada yang berani berpikir lebih jauh. Bu Haji justru semakin tertutup. Ia mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia mengingat hari-hari ketika kematian itu terjadi. Ia mencocokkannya dengan penanggalan Jawa yang dulu pernah ia hafalkan baik-baik. Dadanya terasa sesak saat menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia anggap kebetulan. Semua terjadi berdekatan dengan malam pasaran Salasa Kliwon. Jumat Kliwon, malam-malam yang dulu ia datangi dengan langkah pelan menuju alas di balik sawah tua. Malam ketika kata kota lirih pernah terucap, janji pernah diikat, dan syarat pernah disanggupi dalam hati yang kala itu dipenuhi. Harap akan kehidupan yang lebih layak. Bayangan itu datang tanpa diundang. Pisang raja yang tersusun rapi, kembang telon yang baunya menempel di tangan, darah ayam yang masih hangat, dan suara napas berat di balik gelap. Bukan suara manusia, bukan pula sepenuhnya hewan. Kowe ngerti syaratnya. Suara itu terngiang kembali di kepala Bu Haji. Malam-malamnya kini penuh kegelisahan. Ia jarang terlelap. Jikapun tidur, mimpinya tak pernah tenang. Ia melihat langkah kecil berlari di lorong rumah, mendengar tawa rendah yang berhenti tepat di depan pintu kamar. Saat terbangun, jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut yang dulu hanya samar kini menjelma nyata. Penyesalan datang terlambat, menekan dadanya tanpa ampun. Ia mulai bertanya-tanya, siapa lagi yang akan diambil? Sampai kapan semua ini berlangsung? Dan yang paling menyesakkan, apakah ia masih bisa menghentikannya? Pagi harinya, Bu Haji duduk sendiri di toko, menatap uang di laci seperti melihat sesuatu yang asing. Setiap lembar terasa berat di tangannya. Kekayaan yang dulu ia syukuri kini berubah menjadi pengingat akan janji kelam yang ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, Bu Haji berbisik dengan suara bergetar. Bukan dalam doa, melainkan dalam ketakutan. Apa belum cukup? Namun Kaliwungu tetap berjalan seperti biasa. Azan tetap berkumandang, toko tetap buka, warga tetap beraktivitas. Hanya Bu Haji yang kini tahu bahwa sesuatu di balik semua ketenangan itu sedang menghitung waktu, menagih janji satu persatu. Sejak kematian kedua itu, Bu Haji tak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Bahkan ketika ia berada seorang diri di rumah, perasaan diawasi selalu menempel seperti bayangan. Awalnya hanya firasat, namun lambat laun berubah menjadi sesuatu yang bisa ia lihat dengan mata kepala sendiri. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan toko masih sepi, Bu Haji sedang menghitung uang di balik etalase. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak cepat di dekat rak paling bawah. Ia menoleh refleks, kosong. Bu Haji menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin capek, gumamnya. Namun saat ia kembali menunduk, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Sosok hitam kecil, membungkuk dengan gerakan lincah seperti seekor monyet. Ia berdiri di sudut toko, tepat di tempat yang jarang tersentuh cahaya. Uang di tangannya terjatuh. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Toko kembali sunyi seperti semula. Bu Haji terduduk lemas, jantungnya berdegup keras. Ia berkali-kali mengucap istighfar, tangannya gemetar hebat. Sore itu, ia langsung menutup toko lebih awal. Tanpa alasan apapun, sejak hari itu, penampakan mulai sering terjadi. Di rumah, Bu Haji kerap terbangun karena suara langkah kecil berlari di lantai. Bukan langkah manusia, terlalu ringan, terlalu cepat. Kadang terdengar seperti kuku mencakar kayu, kadang seperti benda jatuh, lalu diseret perlahan. Setiap kali ia bangun dan menyalakan lampu, suara itu berhenti begitu saja. Suatu malam, anak Bu Haji berteriak dari kamar depan. "Mak, ada siapa di luar?" Bu Haji berlari dengan jantung nyaris meloncat. Saat pintu dibuka, halaman kosong, namun bau anyir tercium samar, bercampur dengan aroma kembang yang terlalu familiar. Bau yang dulu selalu menyertai malam-malam pasaran. Ketegangan dalam rumah semakin terasa. Hewan peliharaan benar-benar tak mau mendekat. Ayam ditemukan mati tanpa luka, lehernya terkulai aneh. Anjing kecil mereka meraung sepanjang malam, lalu mendadak diam, meringkuk ketakutan di sudut kandang. Bu Haji tahu, ini bukan lagi sekadar perasaan.
Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Bu Haji mencoba bertahan di kamar. Ia mengunci pintu, membaca doa keras-keras, berharap semua ini berhenti. Namun, sekitar tengah malam, suara itu datang lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Tok, 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 seperti ketukan jari kecil di pintu kamar. Kowe ngerti tugasmu. Suara itu tidak keras, tapi masuk langsung ke kepala Bu Haji. Suara berat, serak, bukan suara manusia. Namun bisa dipahami dengan jelas. Bu Haji menjerit tertahan. Air matanya mengalir deras. Ia menutup telinga, namun suara langkah itu justru mengitari kamar. Dari depan pintu, ke jendela, lalu ke atap. Sesekali terdengar cekikikan rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pagi harinya, Bu Haji mendapati bekas tapak hitam kecil di lantai dapur. Seperti jejak kaki monyet, tapi terlalu jelas untuk sekadar lumpur biasa. Ia membersihkannya dengan tangan gemetar, sambil menyadari, satu, kenyataan pahit, sesuatu tidak sedang menakut-nakuti ia. Sesuatu sedang menagih kesepakatan yang dulu ia ucapkan dengan kepala tertunduk, kini datang menuntut penyelesaian. Bu Haji tahu, ini belum selesai, dan yang paling menakutkan, ia sadar, tumbal berikutnya mungkin tidak lagi jauh, melainkan semakin dekat dengan hatinya di Lower Rama. Kaliwungu tetap sunyi dan damai. Tak satupun warga tahu bahwa di balik dinding rumah Bu Haji, teror tengah tumbuh, siap mencapai puncaknya. Subuh itu datang tanpa membawa kelegaan. Azan berkumandang seperti biasa. Namun bagi Bu Haji, suaranya terdengar jauh, seolah terhalang sesuatu yang berat di dadanya. Ia duduk di kursi rumah sakit sejak malam, memandangi tubuh kecil Rara yang terbaring lemah. Napas cucunya semakin pelan, dadanya naik turun tidak beraturan. Setiap detik terasa seperti hitungan yang akan menentukan segalanya. Ketika matahari belum sepenuhnya terbit, monitor di samping ranjang mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk telinga. Perawat berlarian, dokter datang tergesa. Bu Haji berdiri mematung, seluruh tubuhnya dingin. Ia tahu, jauh sebelum alat itu berbunyi, bahwa ini akan berakhir seperti ini. Rara pergi dengan tenang, tidak ada jeritan, tidak ada kejang, hanya hembusan napas terakhir yang pelan, lalu sunyi. Dunia Bu Haji runtuh seketika. Ia ambruk di samping ranjang, tangannya meraih tubuh cucunya yang sudah tak lagi hangat. Tangisnya tak bersuara, air mata mengalir deras, namun dadanya terasa kosong. Semua rasa seperti tercabut bersamaan, takut, penyesalan, cinta, dan harapan. Yang tersisa hanya kehampaan yang menyesakkan. Pemakaman Rara berlangsung sederhana. Warga Kaliwungu datang dengan wajah prihatin. Tak ada lagi yang berbisik, tak ada lagi yang bertanya. Semua orang melihat Bu Haji sebagai nenek yang kehilangan cucu tercinta. Mereka memeluknya, menguatkannya, mendoakannya, namun tak satu pun tahu bahwa dalam pelukan itu, Bu Haji sedang menanggung beban dosa yang tak bisa dibagi. Sejak hari itu, Bu Haji berubah. Ia menutup tokonya. Pintu kayu itu terkunci rapat. Rak-rak dibiarkan berdebu. Rumah yang dulu terasa hidup, kini sunyi dan dingin. Bu Haji jarang keluar kamar, jarang bicara, jarang menatap orang lain. Kekayaan yang dulu ia kejar kini hanya menjadi tumpukan benda tak bernyawa. Uang di lemari, tanah, bangunan, semuanya tak mampu mengisi lubang besar di hatinya beberapa kali. Pada malam-malam sunyi, Bu Haji masih mendengar langkah kecil di rumah itu. Namun ia tak lagi menoleh. Ia tak lagi takut. Yang tersisa hanya kelelahan yang dalam. Aku wis membayar larang, ucapnya pelan suatu malam. Duduk sendiri di ruang tamu gelap. Lan, aku kalah. Tak ada jawaban. Tak ada lagi penampakan. Seolah sesuatu telah mengambil bagiannya. Lalu pergi meninggalkan sisa-sisa kehidupan yang remuk. Hari-hari di Kaliwungu kembali berjalan normal. Pengajian tetap ada, selamatan tetap digelar, azan tetap berkumandang. Namun cerita tentang Bu Haji perlahan berubah. Bukan lagi tentang kebaikannya, bukan tentang kekayaannya, melainkan tentang perempuan yang memilih jalan pintas dan harus membayar dengan kehilangan paling menyakitkan. Bu Haji menghabiskan sisa hidupnya dalam diam. Ia banyak berdoa, bukan untuk meminta apa-apa, melainkan untuk memohon ampun. Setiap lembar uang yang dulu ia kumpulkan, kini terasa seperti beban yang mengikat kakinya pada masa lalu. Ia akhirnya mengerti, terlalu terlambat, bahwa kekayaan yang datang tanpa keberkahan
akan selalu meminta bayaran. Dan seringkali yang diminta bukan harta, melainkan nyawa, cinta, dan hati manusia itu sendiri. Cerita Bu Haji menjadi pengingat sunyi di Kaliwungu, bahwa jalan pintas, sehalus apapun bungkusnya, tetap memiliki ujung yang gelap, dan ketika harga harus dibayar, seringkali tak ada yang bisa menggantikannya. Cerita ini adalah karya fiksi semata. Nama tempat, tokoh, dan peristiwa dalam cerita disusun untuk kebutuhan narasi dan hiburan. Tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu, kepercayaan, atau budaya tertentu. Pesan moral dalam cerita ini diharapkan dapat diambil sebagai refleksi, bukan sebagai gambaran nyata dari kejadian sebenarnya.